Dalam sejarah panjang umat manusia, tidak ada benda yang mampu mengubah jalannya peradaban secara radikal seperti minyak bumi petroleum. Minyak telah menjelma menjadi darah hitam yang menggerakkan mesin-mesin perang, menghidupkan industri, membentuk geopolitik, memicu konflik besar, bahkan menentukan siapa yang memimpin dunia dalam 1 abad terakhir. Namun, kisah tentang bagaimana manusia pertama kali menemukan, melihat, menyentuh, hingga akhirnya menguasai minyak bumi adalah kisah panjang yang dramatis. Penuh misteri, fakta sejarah, pencarian obsesif, dan catatan yang tersebar di peradaban kuno. Cerita ini dimulai jauh sebelum dunia mengenal teknologi pemboran, sebelum negara-negara kaya minyak muncul di peta, sebelum kata petroleum menjadi istilah umum. Untuk menemukan jejak awal minyak, kita harus menembus ribuan tahun ke belakang, ke masa di mana manusia belum mengenal mesin, tetapi sudah memanfaatkan rembesan minyak alami dari tanah. Bagiani, jejak awal api abadi di masa kuno. Bukti paling tua mengenai keberadaan minyak bumi di permukaan berasal dari Mesopotamia, tanah subur antara sungai Efrat dan Tigris, wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Disitulah, sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai menemukan cairan hitam pekat yang keluar dari tanah rawa. Mereka menyebutnya bitumen, sejenis aspal alami yang ternyata memiliki nilai luar biasa, digunakan untuk menambal perahu, menjadi bahan perekat bangunan, bahkan dipakai sebagai lem bangunan di kota Ur, kota tempat Nabi Ibrahim lahir. Arkeolog modern menemukan bahwa piramida Giza, salah satu keajaiban dunia, juga menggunakan bitumen yang diimpor dari Mesopotamia sebagai bagian dari proses mumifikasi. Ini fakta lapangan yang dibuktikan dari analisis kimia pada mumi Mesir. Dari Mesopotamia, jejak minyak merembes ke berbagai peradaban. 1. Persia kuno. Api yang tidak pernah padam. Di Azerbaijan, dekat kota Baku, terdapat situs kuno bernama Atisgah, yang disebut-sebut sebagai kuil api abadi. Dari tanah, api menyembur tanpa henti, terbakar dari gas alam dan minyak yang merembes secara alami. Bangsa Persia menyembah api ini dalam kepercayaan Zoroastrianisme, dan mereka menyebut tanah itu sebagai api bumi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa gas dan minyak yang menyembur dari tanah telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Bizantium dan Persia berperang untuk menguasai wilayah ini karena sumber daya alamnya. Kedua, Cina kuno, peradaban pertama yang mengebor minyak. Ini fakta mengejutkan yang banyak tidak diketahui orang. Pada tahun 347 M, Cina telah membuat sumur minyak dengan kedalaman lebih dari 200 meter, menggunakan peralatan dari bambu. Mereka menggunakan minyak sebagai bahan bakar pemanas, bahan konservasi kayu, campuran obat-obatan herbal. Penemuan ini tercatat dalam dokumen I Ching dan catatan dinasti Han. Ketiga, Roma dan Yunani, minyak sebagai obat dan senjata. Api bangsa Romawi memanfaatkan minyak untuk bahan obat luka, bahan bakar lampu, campuran bahan peledak. Dan yang paling terkenal adalah Greek Fire, senjata api yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Digunakan oleh Kekaisaran Bizantium ketika menghadapi pasukan Muslim di abad ke-7. Campurannya hingga kini masih misterius. Namun catatan sejarah menunjukkan minyak bumi merupakan salah satu bahan utamanya. Bagian 2, minyak menjadi komoditas global abad ke-17 hingga abad ke-18. Selama ribuan tahun, manusia hanya tahu minyak yang merembes dari tanah servis sip. Namun belum ada teknologi untuk mengeluarkan minyak dalam jumlah besar. Hingga akhirnya, di abad ke-17 dan 18, minyak mulai mendapat perhatian dari ilmuwan Eropa. Pertama, awal revolusi industri mesin butuh pelumas. Ketika mesin uap muncul di Inggris sekitar 1760, kebutuhan akan pelumas meningkat drastis. Minyak hewan tidak lagi mencukupi, maka para peneliti mulai mencari minyak bumi sebagai alternatif. Namun dunia masih belum punya metode produksi massal. Kedua, tahun 1846 Abraham Gassner mengubah dunia. Seorang ilmuwan Kanada bernama Abraham Gassner menemukan cara menyuling minyak dari batu bara menjadi kerosin, bahan bakar lampu yang jauh lebih murah dibandingkan minyak paus. Penemuan ini memicu demam minyak global. Bagian 3, titik balik dunia penemuan sumur Oil Creek. 1859 inilah episode terpenting dalam seluruh kisah minyak. Tokohnya, Edwin Laurentine Drake, seorang mantan kondektur kereta yang tidak punya pengalaman pengeboran. Lokasinya, Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat, di daerah yang dikenal dengan rembesan minyak. Kronologi penemuan terbesar abad ke-19, tahun 1857.
Seorang pengusaha bernama George Bessel meyakini minyak bumi bisa menjadi sumber kerosin lebih murah. Ia menyewa Drake untuk melakukan pengeboran sumur minyak secara serius. Drake menggunakan teknik pengeboran sumur air, namun memodifikasinya menjadi metode modern dengan casing besi yang menahan dinding tanah agar tidak runtuh. Setelah perjuangan panjang dan biaya yang hampir membuat proyek bangkrut, pada 27 Agustus tahun 1859, sumur Drake memuntahkan minyak deras dari kedalaman 21 meter. Ini adalah kelahiran industri minyak modern. Dunia berubah. Bagian 4 kekuatan baru yang muncul raksasa minyak global penemuan Drake membuat banyak negara berebut minyak. Pertama, Amerika menjadi penguasa minyak dalam beberapa dekade. Nama-nama seperti John D. Rockefeller, Standard Oil, Gulf Oil, Texaco, Exxon menguasai pasar minyak dunia. Rockefeller bahkan menjadi orang terkaya dalam sejarah dunia modern, dengan kekayaan yang secara nilai inflasi melebihi seluruh miliarder modern. Kedua, Rusia ladang minyak baku pada tahun 1870-an. Baku di wilayah Kaukasus menjadi raksasa minyak dunia. Pada masa itu, Rothschild dan Nobel, keluarga penemu Nobel Prize, menguasai industri minyak Rusia. Baku menghasilkan setengah dari seluruh minyak dunia pada akhir abad ke-19,3. Timur Tengah raksasa yang baru. Tidur walau minyak telah lama merembes di Irak, Iran, dan Arab, namun dunia modern baru mengetahuinya setelah 1908, penemuan minyak besar di Iran oleh William Knox Darcy 1927, penemuan minyak di era Kilkuk 1938, penemuan minyak raksasa di Arab Saudi Damam nomor 7. Sisa sejarahnya adalah bagaimana minyak Timur Tengah membentuk ekonomi dunia modern. Bagian V.A. dampak minyak pada dunia perang, politik, dan dominasi geopolitik minyak telah mengubah dunia lebih cepat daripada penemuan lain manapun. Pertama, Perang Dunia I. Minyak sebagai senjata baru. Inggris mengalihkan kapal-kapal perang dari batu bara ke minyak. Kecepatannya meningkat drastis. Jerman tertinggal. Kedua, Perang Dunia Kedua. Blood for Oil. Hitler menginvasi Uni Soviet sebagian besar untuk merebut ladang minyak Kaukasus. Jepang menyerang Pearl Harbor karena embargo minyak gas. Ketiga, krisis minyak 1973. Dunia lumpuh ketika OPEC menghentikan suplai minyak gas dan Eropa. Harga minyak naik 4 kali lipat. Pabrik berhenti, mobil mengantre, ekonomi runtuh. Minyak bukan lagi sekadar sumber energi. Ia adalah kekuatan politik. Bagian VI. Fakta lapangan yang membentuk cerita ini semua. Narasi ini berdasarkan fakta sejarah yang masih dapat ditemukan di lapangan. 1. Sumur Drake di Pennsylvania kini menjadi museum dan situs sejarah industri dunia. Kedua, situs Atesgah di Azerbaijan masih menyala hingga hari ini. Ketiga, catatan pengeboran minyak Cina sumur bambu tua masih ditemukan di Sichuan. Keempat, arsip Rockefeller dan Standard Oil dokumen sejarah lengkap tersimpan di Perpustakaan Kongres. As, bagian 7 minyak, simbol kekuatan abad 20-21. Tanpa minyak, tidak ada pesawat jet, tidak ada kapal tanker, tidak ada mobil, tidak ada plastik, tidak ada komputer seperti sekarang, plastik produk turunan minyak. Tidak ada globalisasi yang kita kenal hari ini. Minyak bukan sekadar energi. Ia adalah pondasi peradaban modern. Epilog api yang mengubah seluruh dunia dari bitumen Sumeria, api abadi Persia, sumur bambu Cina, pemboran Drake di Pennsylvania, ladang raksasa di Timur Tengah, hingga geopolitik modern. Minyak bumi telah menjadi darah hitam dunia yang terus memicu penemuan teknologi baru, perang, konflik, dan perkembangan peradaban. Minyak bumi tidak pernah berhenti membentuk sejarah. Bahkan setelah ditemukannya ladang-ladang besar di abad ke-20, kisahnya berlanjut memasuki periode di mana minyak menjadi alasan negara bersahabat, berperang, jatuh, bangkit, bahkan dihancurkan melalui kudeta, operasi intelijen, dan perjanjian rahasia antar kekuatan besar. Dari sinilah babak baru minyak dimulai, babak yang jauh lebih gelap, lebih keras, dan lebih menentukan masa depan umat manusia. Bagian 8, ketika minyak menjadi alasan utama perang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Minyak menjadi komoditas yang tidak hanya menggerakkan mesin tetapi juga menggerakkan kekuasaan internasional. Pertama, kudeta Iran 1953. CIA dan Mi-6 menggulingkan pemimpin terpilih. Fakta lapangan dan dokumen yang telah dideklasifikasi membuktikan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh,
menasionalisasi minyak Iran pada tahun 1951, yang saat itu dikuasai British Petroleum BP. Inggris dan Amerika merespons dengan Operasi Ajax, operasi rahasia CIA dan Mi-6. Mossadegh digulingkan melalui agitasi politik, kerusuhan, dan operasi intelijen. Shah Iran kembali berkuasa dan memberikan hak monopoli minyak kepada perusahaan-perusahaan Barat. Ini membuktikan bahwa minyak telah menjadi alasan negara kuat ikut campur dalam politik dalam negeri negara lain. Kedua, Perang Teluk 1991. Perang untuk minyak. Ketika Irak menginvasi Kuwait pada 1990, dunia mengetahui bahwa ini bukan sekadar konflik regional. Kuwait menyimpan 20% cadangan minyak dunia. Jika Irak berhasil menguasainya, Saddam Hussein akan mengendalikan hampir sepertiga minyak global. Amerika dan sekutunya turun tangan. Perang berlangsung singkat, kemenangan cepat. Tetapi pesan geopolitiknya jelas, siapa yang mengganggu aliran minyak akan dihancurkan oleh kekuatan global. Ketiga, invasi Irak 2003. Alasan yang diperdebatkan, alasan resmi invasi adalah senjata pemusnah massal. Namun fakta-fakta yang terungkap setelah perang menunjukkan, tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Perusahaan minyak besar seperti Exxon, BP, dan Shell mendapatkan kontrak besar setelah invasi. Dokumen Pentagon yang bocor menegaskan bahwa keamanan energi adalah salah satu faktor strategi. Sekali lagi, minyak menunjukkan dirinya sebagai komoditas strategis yang menentukan keputusan perang. Bagian 9. Perlombaan global merebut kendali cadangan minyak memasuki abad ke-21. Dunia menghadapi realitas baru, konsumsi minyak meningkat pesat. Tetapi cadangan baru semakin sulit ditemukan. Persaingan pun berubah menjadi perlombaan. 1. Amerika Serikat sang polisi. Energi dunia AS memiliki tujuan yang konsisten selama 100 tahun. Mengamankan jalur suplai minyak dunia. Ini dilakukan melalui pangkalan militer di Timur Tengah, aliansi strategis dengan Arab Saudi, kontrol atas Selat Hormuz dan rute minyak. Kedua, Rusia menguasai energi Eurasia. Rusia memiliki cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Rusia menggunakan energi sebagai alat diplomasi, senjata ekonomi, pengaruh geopolitik. Fakta paling dramatis, Rusia pernah memutus suplai gas ke Eropa untuk menekan pemerintah Ukraina. Eropa gemetar karena 40% energi mereka berasal dari Rusia. Ketiga, China, seorang penantang baru. China tahu bahwa siapa yang menguasai energi, menguasai masa depan. China melakukan investasi migas besar-besaran di Afrika, membangun pelabuhan dan infrastruktur di Pakistan. CPEC membuat cadangan minyak strategis terbesar kedua di dunia, membangun angkatan laut untuk mengamankan jalur minyak. Bagian X, misteri ladang minyak supergiant yang mengubah peta dunia. Ada beberapa ladang minyak raksasa yang mengubah sejarah. 1. Ghawar Field, Arab Saudi. Ladang minyak terbesar sepanjang sejarah manusia, ditemukan 1948, panjang lebih dari 250 km. Menghasilkan lebih dari 60% kekayaan Arab Saudi. Disebut banyak ekonom sebagai sumur kehidupan dunia modern. Kedua, Rumaila, Irak. Ladang minyak raksasa yang menjadi alasan utama banyak intervensi asing, ditemukan 1953. Merupakan salah satu ladang minyak terbesar yang paling diperebutkan. Ketiga, Kashagan, Kazakhstan. Penemuan tahun 2000 EN, disebut penemuan terbesar sejak 40 tahun. Menjadi alasan Rusia, China, dan AS berebut pengaruh di Asia Tengah. Bagian 11. Fakta gelap industri minyak yang jarang diungkap. 1. Negara yang kaya minyak justru miskin. Ini disebut kutukan sumber daya alam. Negara kaya minyak sering korup, berkonflik internal, dicampuri kepentingan asing. Contoh, Nigeria, Venezuela, Irak. Kedua, harga minyak tidak dikontrol. Pasar bebas sopek dan negara besar menentukan harga dengan produksi. Pasar hanya mengikuti, bukan mengendalikan. Ketiga, cadangan minyak dunia tidak transparan. Banyak negara memanipulasi data, terutama Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Iran, semuanya demi menjaga posisi tawar global. Bagian 12. Masa depan minyak apakah akan habis? Jawabannya tidak sesederhana yang dikira. Pertama, minyak tidak akan habis dalam waktu dekat. Secara teknis benar cadangan minyak terbatas. Tetapi, teknologi eksplorasi semakin maju. Penemuan ladang di Deepwater laut dalam terus terjadi. Pemanfaatan shale oil gas meningkat. Kedua, namun perang energi baru sudah dimulai. Ini bukan perang menggantikan minyak.
Ini perang mengendalikan energi alternatif, mobil listrik, energi nuklir, energi surya dan angin, hidrogen, baterai lithium yang dikuasai China. Perang energi masa depan tidak lagi hanya tentang minyak, tetapi tentang siapa yang menguasai sumber daya dunia baru. Bagian 13 narasi penutup api hitam yang tidak pernah padam kisah minyak bumi adalah kisah manusia itu sendiri, keserakahan, kekuasaan, perang, penemuan besar, kebangkitan dan kejatuhan negara, dominasi geopolitik, kekuatan ekonomi, dan tragedi kemanusiaan. Dari api abadi Persia kuno, dari sumur bambu Cina, dari pengeboran pertama Drake, dari sumur raksasa di Arab Saudi, hingga perang modern dari Irak ke Ukraina, semua punya satu benang merah. Minyak telah menjadi jantung peradaban manusia modern. Sebagaimana sejarah 5.000 tahun terakhir menunjukkan, selama dunia masih menggerakkan mesin, masih membutuhkan energi, dan masih memperebutkan kekuasaan, minyak tidak akan pernah kehilangan perannya dalam membentuk masa depan manusia.